Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Hari ini kita bakal belajar pemrograman dasar ya. Sebelumnya saya absen dulu. Ada Alivia, hadir? Oke, hadir mantap. Terus ada Eka, oke, hadir ya. Devin kenapa off cam Devin? Boleh dinyalain kameranya ya? Oke, siap. Terus ada Adisti. Oh, Adisti lagi sakit. Oke, siap, gak apa-apa. Kita doain Adisti biar cepat sembuh ya, teman-teman yang lain. Oke, sebelumnya kita kan mau belajar pemrograman dasar nih. Nah, kalau mau belajar kita harus berdoa terlebih dahulu supaya nanti belajarnya bisa lancar ya. Boleh dipimpin sama Devin ya. Dalam game. Oke. Oke, makasih Devin sudah memimpin doa. Selanjutnya saya bakal nyampein dulu materi apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini. Ini saya next slide ya, sebentar. Nah, hari ini kita bakal belajar algoritma sama flowchart ya, seperti yang ada di layar kalian udah kelihatan. Terus di sini ada tujuan pembelajarannya ya teman-teman. Yang pertama kita bakal tujuan pertama kita yaitu ada, jadi kalian itu harus bisa mengerti apa itu algoritma ya, harus memahami itu algoritma itu apa. Yang kedua tujuannya kalian harus bisa mengetahui simbol-simbol flowchart, fungsinya apa aja, terus simbolnya kayak gimana. Terus tujuan yang ketiga, kalian harus bisa membuat flowchart nanti ya. Sesudah kalian belajar hari ini, kalian harus sudah bisa lah pokoknya bikin flowchart udah lancar, udah di luar kepala. Terus tujuan yang terakhir buat pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menerapkan algoritma dalam membuat flowchart. Jadi nanti flowchartnya nggak asal-asalan, harus sesuai dengan algoritma kalian gitu ya. Oke, di next slide mungkin ya. Nah, saya bakal langsung aja ngejelasin pembelajaran mengenai algoritma dulu ya. Sebelum ke flowchart, dari yang mudah dulu, kita dari algoritma dulu. Nah, apa sih algoritma itu, Pak? Nah, algoritma itu sebuah rangkaian langkah-langkah yang kita gunakan dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Contohnya dari kanan ini, di kanan layar kalian, kalian bisa lihat yang pertama itu ada bangun tidur, terus ada mandi, ada sarapan, berangkat sekolah, belajar di sekolah, makan siang, pulang sekolah, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu tuh algoritma buat menjalani suatu hari pada saat sekolah gitu ya. Nah, eh, bisa dilihat dari contoh yang ini tuh kalian mulai dulu langkah-langkahnya secara berurutan gitu ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi nggak ada langkah yang loncat kayak dari bangun tidur tiba-tiba makan siang, enggak ya. Tapi kalau kalian bangun siang bisa kayak gitu ya. Oke, boleh next mungkin ya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar algoritma, kita akan belajar mengenai flowchart. Nah, flowchart itu apa sih, Pak? Flowchart itu suatu bagan yang kita gunakan untuk menggambarkan suatu proses. Jadi kayak mind map, kalian tau mind map kan? Yang ada kayak garis-garis gitu, misalnya dari sini ke sini. Misalnya A ke B. Nah, kalau flowchart itu lebih ke langkah-langkahnya. Jadi kalian nanti dari algoritma, kalian jadiin sebuah gambaran suatu bagan kayak gitu ya. Nah, setiap langkah dalam algoritma dinyatakan dengan sebuah simbol. Simbolnya nanti udah ada, itu udah ada aturannya ya. Terus setiap aliran langkah dari langkah satu ke langkah lainnya dinyatakan pakai tanda panah. Itu buat menunjukkan kalau langkah yang di atas itu selesai kayak gitu ya. Boleh next. Nah, sekarang kita akan belajar simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama ada simbol apa, Pak? Itu ada flow line atau garis. Nah, garis ini tuh gunanya untuk menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang kedua ada simbol on page connector. Gunanya untuk apa, Pak? Untuk menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Devin, boleh. Kenapa? Ya, jadi kalau buat flowchart sendiri itu nggak bisa sesuka hati kalian ya si apanya simbol-simbolnya. Itu udah ada aturannya karena ibaratnya flowchart itu kayak bahasa ya. Misalnya bahasa Inggris. Kalian ngomong sama orang Inggris pakai bahasa Jawa nggak akan ngerti. Makanya ngomong sama orang Inggris harus pakai bahasa Inggris yang universal itu. Sekarang deh kalian ngomong sama orang Prancis pakai bahasa Inggris kan ada kemungkinan dia ngerti ya. Nah, kalau kalian ngomong sama orang Prancis pakai bahasa Jawa kan susah gitu kemungkinan dia ngertinya. Jadi yang dipakai itu bahasa yang gampang dimengerti oleh semua orang kayak gitu. Nah, sama kayak flowchart ini. Flowchart ini tuh udah ada standarnya. Jadi mau kalian di negara manapun ini sama aja kayak gitu ya. Nah, udah dimengerti Devin? Oke, mantap. Selanjutnya mungkin saya lanjut ke simbol yang ketiga ya. Di sini ada yang bentuknya kayak rumah kebalik ya. Ini tuh nama simbolnya itu off page connector ya. Gunanya untuk menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya di halaman yang berbeda. Ini bedanya sama yang lingkaran tadi. Kalau yang lingkaran tadi kan buat satu halaman yang sama. Nah, kalau yang ini dia halaman yang berbeda gitu. Terus di sini ada persegi panjang. Nama simbolnya ini proses simbol.
gunanya untuk menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Biasanya ini tuh pada saat kita menghitung sesuatu, misalnya A tambah B, nah disimpannya pakai yang proses ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, udah mengerti, mantap. Boleh di next slide mungkin ya. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk bola ketupat ya ini. Apa ini? Ya bola ketupat lah, kita sebut aja. Nama simbolnya ini decision. Nah, guna dari simbol ini itu untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Nah, contoh kemungkinan itu kayak gimana, Pak? Nah, misalnya kayak gini. Kalian masukin sebuah data. Misalnya satu orang. Terus kalian mau ngecek dipakai simbol ini, pakai simbol decision ini tuh mau ngecek apakah dia laki-laki. Nah, nanti di simbol ini tuh ada ya dan tidak kayak gitu ya. Nah, kalau iya, kalian lanjut ke kiri, misalnya panahnya ke kiri, terus di situ ditunjukin kalau di kiri misalnya laki-laki, dia dikasih baju koko gitu. Kalau misalnya tadi jawabannya tidak, dia bikin alur lagi ke kanan, ditulis di simbolnya itu mungkin dia dapat hijab kayak gitu ya contohnya. Oke, ya kayak gitu Adisti, mantap. Udah mengerti ya kalian? Oke, lanjut ke simbol selanjutnya. Ada namanya predefined process. Fungsinya itu menyatakan prosedur lain yang telah dibuat dalam diagram kayak gitu. Terus ini simbol yang menjadi apa ya? Dasarnya gitu untuk mulai dan berhenti. Nama simbolnya itu terminator, bentuknya kayak tabung gitu. Ya, kapsul. Nah, kapsul. Kayak kapsul gunanya untuk menyatakan suatu permulaan atau pengakhiran dari suatu program. Nah, terus di sini ada simbol terakhir. Sebenarnya masih banyak ya simbol lainnya. Nanti kalian coba pelajari mungkin ya. Ini saya kasih simbol-simbol yang mudah dulu untuk kalian pahami gitu. Nah, ini simbol yang terakhir di PPT saya ada input atau output. Fungsinya untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Jadi kayak misalnya kalian mau masukin data pakai ini, mau nambelin data pakai simbol yang ini kayak gitu ya. Next slide. Nah, ini ada aturan dalam membuat satu flowchart ya. Dalam membuat satu flowchart itu harus digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jangan kayak bahasa Arab, kalian dari kanan ke kiri kayak gitu ya. Nanti orang lain nggak akan ngerti. Terus aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati. Dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Jangan bikin flowchartnya nanti kalian kalau bikin gambar, misalnya bikin satu simbol yang rumah kebalik, kalian malah bikin segitiga doang kelihatannya gitu kan. Nanti orang jadi bingung, ini tuh simbol apa sih sebenarnya. Nah, jadi nanti kalau bikin flowchart harus jelas ya gambar-gambarnya, terus langkah-langkahnya harus kayak gimana, harus presisi lah gitu. Karena akan mempengaruhi kepada program nantinya kalau dari flowchart itu. Terus yang ketiga yaitu kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan dengan jelas. Jadi jangan sampai kalian memulai suatu kegiatan tapi nggak beres-beres kegiatannya gitu kan. Nanti jadi looping forever ya atau terulang terus-menerus kayak gitu. Terus yang keempat, ada setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalkan menghitung pajak penjualan. Itu kan ada contoh menghitung pajak penjualan. Untuk contoh simpelnya mungkin hitunglah panjang dari persegi atau hitung keliling persegi. Kayak gitu contoh simpelnya ya. Terus yang kelima, ada setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Nah, langkah-langkahnya ini harus benar ya urutannya. Masa kalian hitung dulu tapi datanya belum ada. Nah, jadi langkah-langkahnya contohnya harus, misalnya pertama kalian masukin data, baru kalian hitung. Bukan kalian hitung baru masukin data. Kan kalau datanya belum dimasukin, apa yang mau dihitung kalau gitu ya. Terus yang terakhir, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Nah, kata saya tadi kan juga bilang ya, ke Devin ya kalau misalnya tadi. Itu simbol-simbolnya itu ada aturannya dan kalian gak boleh ngarang sendiri simbol-simbolnya kayak gitu. Boleh di next slide-nya mungkin. Nah, sekarang saya mau nanya ya deh di sini, kalian udah paham atau belum gitu ya? Di sini ada yang tahu nggak ada simbol apa aja? Oke, nah bisa boleh. Ya, yang pertama itu ada yang dimulai itu ada terminator ya. Terus ada output. Benar. Terus ada apa lagi? Ya, benar. Itu ada proses ya, yang persegi itu. Terus ada apa lagi? Itu output lagi. Terus simbol yang terakhir apa itu? Ya, benar. Itu terminator lagi ya. Terus saya mau nanya sekarang ke siapa ya? Devin deh, Devin. Devin, kamu lihat yang salah nggak dari algoritma ini? Dari flowchart ini? Ya, itu di bagian tampilkan ininya. Benar kok itu? Itu benar, itu benar. Hmm. Ya, simbolnya benar, Devin. Oke, benar-benar ya. Jadi yang salah bukan di simbolnya, tapi di perintahnya. Di situ dia tampilkan luas, sedangkan algoritma di pinggirnya dia nyuruh tampilkan
nilai keliling persegi panjang kayak gitu ya. Oke, mantap Devin udah mengerti ya. Terus saya mau tanya lagi deh ke siapa ya? Ke Nafisa. Nafisa itu yang terakhir itu simbol apa? Ya, Terminator benar. Terus mau nanya ke Alivia. Nah, kalau dari algoritma yang di kiri ini, kira-kira yang hitung keliling persegi panjang itu pakainya simbol apa? Tadi kan udah saya jelasin ya. Teman-teman juga tadi udah ngomong di pertanyaan sebelumnya udah jawab. Ya, benar sekali ya, Alivia. Itu adalah simbol operasi yang kayak persegi panjang. Oke, mantap. Lanjut aja deh. Nah, sekarang saya kasih kalian soal. Ini sistem soalnya rebutan ya. Yang mau jawab duluan boleh, siapapun langsung angkat tangannya. Langsung on mic, langsung raise hand boleh. Nah, dari dua flowchart ini, flowchart yang benar itu yang mana? So, boleh dipikir-pikir dulu. Oh iya, jangan langsung on mic, Deng. Kalian tunggu 30 detik, kalian berpikir dulu. Baru udah 30 detik, nanti saya kasih tahu kalau kalian boleh menjawab gitu ya. Oke, boleh jawab. Iya, Devin apa? Yang A. Wah, sayang sekali Devin, kurang tepat ya. Jawabannya yang B. Boleh nih, lihat ya di next slide. Nah, jawabannya yang B. Karena kalau tadi yang A itu tuh yang bagian si simbol operasi sama simbol outputnya ketukar. Simbol input output. Nah, satu soal lagi deh. Terakhir. Ini yang bisa jawab, kalian dapat nilai ya. Next slide. Nah, kalian lihat algoritma yang di kiri. Pahamin dulu ya. Jangan langsung on mic, jangan langsung raise hand. Kalian pahamin dulu algoritma yang di kiri. Kalau udah, di kanan itu kan ada sebuah flowchart tuh, ada titik-titik. Nah, itu dikasih simbol apa sama perintahnya apa kira-kira? Yuk, dipikir-pikir dulu, saya tunggu ya. Oke, mungkin udah pada tahu nih ya jawabannya kayaknya. Udah pada siap-siap on mic nih. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, Nafisa, jawabannya apa? Ya, benar sekali Nafisa. Jadi itu jawaban dari soal ini, simbol operasi dengan apa namanya, perintah hitung rata-rata nilai dengan rumus. Jadi ada rata-rata sama dengan rumusnya, ada ya di kiri rumusnya. Benar sekali Nafisa. Kita next slide jawabannya. Nah, benar ya tadi jawaban Nafisa. Oke, mantap sekali Nafisa. Udah mengerti kalian, saya kira udah paham ya buat materi algoritma sama flowchart ini. Mungkin kita next slide dulu coba ya. Nah, mungkin karena kalian udah paham, saya kasih dulu tugas ya. Untuk minggu depan deadline-nya ini batasnya nggak terlalu jauh sih ya. Kalau si tugas ini tuh jadi gampang lah. Kalau kalian tadi merhatiin atau nyatet juga ini gampang lah dimengerti. Jadi kalian bikin sebuah flowchart, algoritmanya ada di sini, boleh di screenshot dulu kalau kalian mau. Saya saranin kalian lihat algoritma ini tuh kalian pahami dulu gitu ya. Masukkan nama itu kira-kira butuh simbol apa kayak gitu. Kalau masukkan simbol apa, kalau hitung simbol apa yang dipakai, kalian boleh lihat-lihat lagi catatannya atau boleh lihat screenshotan. Kalau tadi kalian screenshot dari PPT saya, mungkin kayak gitu batasnya deadline-nya minggu depan ya. Senin depan deh deadline-nya. Mungkin sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Adisti. Oke, ya Adisti. Jadi kalian kerjain di kertas selembar, boleh. Boleh sih pakai PPT atau pakai apa, gambar di komputer juga boleh. Yang penting filenya kalian kirim di Classroom. Boleh digambar, boleh difoto, atau secara digital boleh. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ngerti gitu materi hari ini atau udah paham semua? Ya, Nafisa? Ya, simbolnya pakai yang ada dulu. Kalau pakai simbol yang lain, gak usah pakai simbol yang ada dulu. Ini soalnya simbolnya cuma yang ada tadi doang kok. Nggak ada simbol yang belum saya jelasin juga. Ya, kayak gitu aja mungkin ya. Oke, kalau udah cukup, kalian mengerti semua, mungkin sekian buat hari ini. Kita berdoa dulu ya sebelum pelajaran hari ini kita tutup. Boleh dipimpin lagi sama Devin. Oke, terima kasih Devin sudah memimpin doa. Sampai ketemu minggu depan mungkin ya. Minggu depan kita langsung lanjut ke belajar coding dasar, intinya bahasa C kayak gitu. Atau kalau kalian masih belum ngerti, mungkin kita bisa lanjut materi ini gitu. Oke, mungkin sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ngerjain tugasnya. Ya, sama-sama.